إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwatiba rahimakumullah, di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang dirinya sebagai la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Jadi ada kalimat berhak itu menunjukkan dan menafikan semua yang tidak hak. Sebab ada ilah yang disebut oleh manusia tetapi tidak berhak. Hak itu artinya benar atau disebutnya itu tetap. Makanya walaupun manusia menyebutkan pada apapun itu sebagai ilah atau memperlakukannya sebagai ilah, maka itu pada dasarnya la ilaha, tidak ada Tuhan, itu bukan Tuhan tapi dituhankan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang hak karena Dia itu menyebutkan dua sifatnya yang disebutkan Al-Hayyu, yang maha hidup, yang hidup sendiri, yang memberikan kehidupan. Selain itu Dia juga bukan hanya memberikan kehidupan tetapi Al-Qayyum, yaitu Dia juga yang mengurus semua yang hidup dan yang tidak hidup di muka bumi. Bahkan dalam suatu ayat dikatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah itu selalu terus berada dalam segala urusan. Doa dan isu-isu, subuh, putih, tepegat-pegat. Lahir, anu ngantunkeun, anu minta rezeki, timimiti nu leutik, nu pikeun ibadah. Kemudian juga peredaran bumi, alam semesta, semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tiap hari, tiap waktu, tiap detik. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Urang lamun aya toko atau warung 24 jam aya we keur salat heula, keur tuang heula, tawa ganti anu ngajagana. Malah aya keur ngajaga warung teh 24 jam teh ternyata keur kerek. Nya 24 jam mah buka tapi nungguan nama kerek. Nah, ikhwatin barakallahu, Allah Subhanahu wa taala itu la takhuduhu sinatun wala naum, tidak merasakan ngantuk ataupun juga merasakan ingin tidur. Nah, berkaitan dengan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia juga harus diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup itu adalah ketika badan dan ruh bersatu. Maka manusia harus menyadari dirinya itu mempunyai dua bagian, satu bagian fisiknya dan yang kedua bagian ruhnya. Fisik itu membutuhkan kepada makanan yang di era 90-an mah terkenal dengan santapan jasmani jasmani, sedangkan ruh itu juga butuh asupan nutrisi yang disebut dengan santapan rohani. Makanya Allah setelah menerangkan tentang hidup dan kehidupan itu, Allah memerlukan atau Allah memberitahukan tentang santapan rohani. Sebab santapan jasmani itu dititahu nareangan sorangan. Tawa kama eueuh kitunya, tawa kama aya eueuh oge di teangan. Tapi kalau santapan rohani itu orang tidak merasakan sebagaimana ketika jasmaninya membutuhkan. Lamun ibu parias becar terus we ku batur teh ditaros, bu kunaon nuju teu damel muhun eta aduh kacapean bunga teh bunganya penyakit cenah ieu. Terus lamun misalna penyakit hate ditanya ibu kunaon siga nu keur rada koret bunga ngambek ngambek. Bapak kenal sih anu keur malesnya, keur males ka masjid ada ngambek katanya. Padahal lamun penyakit jasmani mah ditanya teh ngadon bunga.
Nu kadua sakapeung mah jasmani mah karasa saeutik teh gancang buru-buru neangan obat nya buru-buru memperbaiki. Tapi lamun rohani penyakit mah kadang teu karasa di emutan oge kadang hare-hare. Nah itu maka bahayanya itu. Nah santapan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ruh itu dari Allah, karena ruh itu diberikan oleh Allah, sistemnya itu dari Allah, maka santapannya juga harus yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Allah menurunkan di antaranya kitab nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Allah telah menurunkan padamu Muhammad kitab Al-Qur'an ini bil haqqi dengan hak. Kalimat nazala dengan kalimat anzala itu sebenarnya berbeda. Kalau anzala turun satu kali, kalau nazala turun berkali-kali. Al-Quran itu turunnya seberapa kali? Ayat nusa kali di lauhil mahfud kasama idunya anzala. Tak dina al-qadar inna anzalna, kami telah menurunkan sekaligus berat 30 juznya pada malam Lailatul Qadar. Kemana? Ke langit bumi. Dari langit bumi kemudian sampai ke Nabi Muhammad, itu baru nazzala alaika, kami turunkan secara berangsur-angsur, bukan hanya satu kali tapi terus selama kurang lebih 23 tahun setelah diangkat dari Nabi kemudian sampai meninggal dunia. Dan menyebutkan ayat pertama Iqra dan kemudian ayat terakhirnya Al-Baqarah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Nah itu semua diturunkan secara berangsur-angsur bertahap. Hikmahnya banyak. Salah satunya adalah pensyariatannya itu akan terasa ringan bagi manusia. Sebab lamun kabehanana digeblokkeun kudu dilaksanakeun ku jamaah anu harita ripuh. Nah, tapi untuk orang-orang yang menerima waktu itu turun heula akidah tauhid selama 13 tahun di Mekah, turun ayat-ayat yang seputar akidah, didorong dengan sejarah-sejarah tarikh-tarikh orang-orang terdahulu, kemudian juga keadaan hari di masa depan mulai dari kematian, kemudian alam kubur, kemudian kebangkitan padang mahsyar, hisaban dan selanjutnya. Itu semuanya di sana. Kemudian juga dihasilkan dengan akhlak yang baik gitu. Dengan akhlak yang baik. Salat oge doa, salat oge hanya berupa berdoa pada Allah. Nah, baru di tahun kedua, di bagian kedua 10 tahun yaitu di Madinah turunlah yang berkaitan dengan masalah syariah ibadah. Salatna anu kudu kieu, kudu takbiran, kudu salaman. Saumna anu mah kieu, kemudian zakatna ukuranna sakieu, kemudian ibadah haji tak kudu kieu tartibna. Semuanya itu baru diturunkan dalam bagian akidah ibadah. Nah, itu nazar. Bagi Nabi pun juga yang menerimanya tidak berat, hampang. Dinusabbita bihi fuadaka, supaya hatimu itu kuat menerimanya. Sabab sakali narima teh Nabi kadang sampai pingsan. Namun teu pingsan ngedeg-deg gitu. Pikeun ka panas tiris muriang. Ada ayat yang turunnya itu seperti mudah di dalam mimpi. Dan mimpi mah teu karaos bunga. Ada yang turunnya itu berat mislu salatil jaros. Seperti lonceng yang bergetar karena hati itu gede gitu. Kuberat-beratna itu narima wahyu. Ada yang diturunkan malaikat Jibril menjelma dalam bentuk manusia, kasih bersih gitunya, mengajarkan agama. Tapi terkadang malaikat Jibril menampakkan dalam bentuk wujud aslinya, seperti di Gua Hiro disebut dengan Namus. Kemudian juga malaikat Jibril melihatkan lagi bentuk yang lain, di mana sayapnya itu kanan dan kirinya itu menutupi timur dan barat dan duduk di atas langit. Jadi itu berat untuk menerima ayat-ayat itu bagi Nabi. Nah, maka dengan berangsur-angsur Nabi itu diringankan menerima ayat ini. Beratnya sebenarnya mah bukan dengan caranya, tapi juga berat dengan isi yang dikandungnya. Bayangkan atuh, namun misalnya nu ditarima teh
nyata perintah ukur umatnya tentang nanti kondisi umatnya akan seperti apa, bagaimana kiamat, bagaimana alam kubur, itu diceritakan. Berat menerima isinya ketimbang menerima berat dari menerima cara atau ketika menerimanya dari Jibril. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka Nabi sering ketika sholat itu menangis gitu. Seperti dalam surah An-Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'alal haula'i syahidan. Maka bagaimana Muhammad kalau nanti kami datangkan bagimu itu semua umat, dan semua umat itu akan jadi saksi bagi kamu apakah kamu menyampaikan atau tidak. Sampai nangis Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwati rahimakumullah, untuk menurunkan apalagi berangsur-angsur itu harus ada jaminan benar. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala bil haqqi, diturunkannya itu dengan hak. Ai hak itu artinya itu tetap, tidak berubah. Makanya Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir tidak berubah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut hak. Dari mana? Bukan dari semenjak Nabi menyampaikan sampai ke tangan kita sekarang, tapi dari Lauhul Mahfuz, dari Allah ke malaikat Jibril, kemudian ke langit bumi, dari malaikat Jibril di langit bumi ke Nabi Muhammad, itu dari Nabi Muhammad sampai kepada kita tetap tidak ada yang kurang sedikit pun, berubah sedikit pun, lebih sedikit pun. Itu sebab teh hak tetap. Allah hak karena dia tidak berubah dari dulu sampai sekarang, artinya tidak berkurang, terjadi capek, terjadi ngolotan, terjadi pedit, itu Allah mah tetap hak. Itu disebut dengan hak. Nah, kitab itu hak, konsisten. Kemudian yang kedua, dia juga musaddiqon lima baina yadaihi, membenarkan terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Kadanya kada apik bab ieu mah. Tuh, cek Al-Qur'an oge, Al-Qur'an membenarkan tentang Taurat dan Injil. Keheula Taurat Injil nu mana? Sebab Taurat Injil anu ayeuna mah itu sudah tidak murni, tapi sudah kebanyakan tentang hidup Nabi Isa, tentang hidup Nabi Musa yang dicatat oleh murid-muridnya. Anu murni wahyunya mah mungkin hanya seberapa persen. Seperti the Ten Commandment yang diterima Nabi Musa di Bukit Tursina, seperti ucapan Nabi Isa yang mengatakan aku diperintah sholat, kemudian diwasiatkan untuk baik pada orang tua supaya jujur, tidak bermaksiat. Nah, itu mah ada benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan sisanya itu banyakkan cerita muridnya tentang pribadi Nabi Isa. Membahasa nama hadisnya. Makanya di Islam dipisahkan antara Al-Quran dan hadis, itu tidak boleh bercampur karena itu berbeda. Nah, ikhwati rahimakumullah, makanya Islam menerima, membenarkan Taurat dan Injil, bukan yang sekarang. Karena sekarang sudah tidak ada lagi yang murni. Atau kumaha urang ngabedakeun anu murni jeung henteuna? Nah, ini Al-Qur'an. Apa yang ada dalam Al-Quran tentang apa yang ada pada Taurat dan Injil, itu yang kita terima. Kalau tidak ada dalam Al-Quran tentang Taurat dan Injil, itu kita tidak terima dan tidak kita imani. Nah, wa anzala Taurat wa Injil. Nah, ini bedanya kalau Taurat dan Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kali dalam bentuk yang Allah Subhanahu wa taala lebih simpel, karena memang terbatas untuk satu kaum atau satu umat, bukan untuk umat seperti Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ini adalah asupan nutrisi bagi rohani kita. Kalau Al-Qur'an tidak kita baca, tidak kita kaji, maka rohani kita itu kosong, sakit gitu, tidak mempunyai makanan. Ibarat badan yang tidak bisa atau tidak pernah makan, sakit. Begitupun rohani, kan karena sifatnya gaib kadang terasa. Katingalina aya, katingalina tidak ada ketenangan jiwa, tidak ada kenyamanan hidup, semua
mudah mudah emosional pokoknya tetep arubuh nah dageri awakna ruhna. Aku qali hada astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.